Halo, kembali lagi bersama saya Wendy Kurniawan dan kali ini saya akan membahas mengenai hukum dan etika profesi teknologi informasi. Pertama-tama, apa itu etika? Menurut saya, etika merupakan sebuah pedoman atau aturan berupa norma-norma yang menjadi dasar pegangan dalam mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya etika, hal tersebut sangat membantu dalam berperilaku secara baik dan profesional, khususnya dalam menjalankan profesi saya. Contoh etika yang saya lakukan di tempat kerja adalah berusaha menyelesaikan proyek yang diberikan secepat mungkin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, saya juga bertanggung jawab dan meminta maaf apabila saya lalai dan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam menyelesaikan proyek. Saya juga tidak mencampuri hal yang bersifat pribadi dengan pekerjaan yang saya lakukan. Saat meeting berlangsung, saya juga berusaha untuk tidak menyela pembicaraan siapapun. Etika di keluarga juga saya lakukan, di mana sebelum berangkat ke tempat kerja, saya selalu berpamitan kepada orang tua saya. Terkait dengan isu pokok etika komputer yang pernah terjadi pada saya adalah terkait dengan tanggung jawab profesi saya, di mana saya pernah terlambat beberapa hari dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut sungguh menjadi pelajaran bagi saya untuk manajemen waktu yang lebih baik dan saya bahkan meminta maaf kepada atasan saya atas kelalaian yang saya lakukan serta saya berjanji untuk manajemen waktu yang lebih baik dan untuk lebih tepat waktu dalam menyelesaikan proyek yang telah diberikan. Hal tersebut juga merupakan privasi saya, di mana saya tidak ingin menyebarluaskan privasi saya tersebut karena kelalaian saya terhadap proyek bukanlah hal yang harus diketahui oleh publik. Terkait dengan isu pokok etika komputer tersebut, hal yang saya lakukan dalam melindungi privasi saya dengan atasan saya adalah dengan literasi privasi knowledge of risk. Saya mempelajari bagaimana cara WhatsApp bekerja dan bagaimana chat dapat tersebar. Dan hal yang saya dapatkan adalah WhatsApp cukup aman karena WhatsApp memiliki enkripsi yang kuat dalam melindungi chat pribadi kita. Selanjutnya, saya juga melakukan managing vulnerability, di mana setelah cukup lama, saya akan mendelete chat saya tersebut untuk mencegah chat saya dapat disebarluaskan. Terkait dengan profesi saya sekarang berprofesi sebagai seorang web developer di Universitas Universal. Profesi tersebut pun cukup berhubungan dengan program studi sistem informasi, karena selain mengembangkan web, saya juga merancang arsitektur sistem informasi dari web tersebut. Namun, saya sebenarnya lebih tertarik menjadi seorang Android developer. Saya berencana untuk pindah menjadi seorang Android developer, namun saya sekarang lebih berfokus dalam mengumpulkan pengalaman menjadi seorang developer yang baik dan beretika. Beretika di sini dimaksud adalah saya belajar untuk bertanggung jawab atas profesi yang saya emban. Terkait dengan sertifikasi, karena saya sebenarnya ingin menjadi seorang Android developer, maka saya ingin sekali mengambil sertifikasi Associate Android Developer dari Google dengan biaya $149 US atau setara dengan sekitar 2,2 juta rupiah. Sertifikasi tersebut pun berlaku selama 36 bulan atau 3 tahun. Selain sertifikasi, saya juga tertarik untuk bergabung dengan organisasi profesi. Saya tertarik untuk bergabung dengan AISINDO. Apa itu AISINDO? AISINDO merupakan cabang AIS atau Association for Information System yang berlokasi di Indonesia. AISINDO sendiri merupakan organisasi profesional yang mengembangkan penelitian, pembelajaran, praktek, dan studi mengenai sistem informasi. AISINDO juga berkomitmen untuk memperkenalkan sistem informasi sebagai disiplin ilmu dan riset di Indonesia. Tujuan organisasi tersebut yang membuat saya tertarik adalah salah satunya tujuan AISINDO yang berkomitmen menjadikan sistem informasi sebagai profesi terdepan untuk berkontribusi dalam layanan masyarakat di Indonesia. Dalam organisasi profesi AISINDO terdapat juga beberapa kode etik di dalamnya. Beberapa kode etik dalam AISINDO yang pernah saya lakukan adalah saya senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang SI. Sampai sekarang, saya selalu
membaca mengenai teknologi terkini, serta mempelajari cara merancang arsitektur sistem informasi yang lebih efektif dan efisien bagi organisasi. Saya juga membaca dan mempelajari bagaimana kita dapat mengembangkan teknologi menjadi semakin maju di era saat ini. Saya juga belajar melaksanakan tanggung jawab profesi saya dengan sebaik-baiknya. Meskipun saya pernah lalai dalam melaksanakan tugas atau proyek yang diberikan, namun saya mencoba untuk terus belajar dan tepat waktu agar kelalaian saya yang pernah saya lakukan tidak terulangi lagi di masa yang akan mendatang. Sebagai profesional yang beretika, saya juga berusaha menjaga kepentingan dan rahasia perusahaan. Informasi privasi perusahaan sangatlah krusial dan berdampak fatal. Oleh karena itu, sebagai profesional yang berkarakter dan beretika, saya selalu menjaga kerahasiaan dan privasi yang ada di dalam organisasi tempat saya bekerja. Terakhir, saya juga melakukan edukasi teknologi informasi. Saya pernah melakukan sharing mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning dan teknologi terkini kepada rekan kerja saya. Alhasil, hal tersebut sangatlah memuaskan karena rekan kerja saya mulai mengetahui mengenai teknologi yang berkembang saat ini serta menjadi lebih siap tanggap terhadap perubahan teknologi. Demikian presentasi saya mengenai hukum dan etika profesi teknologi informasi. Terima kasih.